Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat semuanya. Kembali lagi di channel saya, Intan Apriliani Putri. Pada kemarin saya membahas dasar-dasar perpajakan. Nah, sekarang saya juga akan menjelaskan dasar-dasar perpajakan, lebih tepatnya ke sistem pajak dan tarif pajak. Di sini saya akan bahas sistem pajak dan tarif pajak. Yang pertama, itu menurut Adam Smith ada 4 pemungutan pajak. Yang pertama, equality, yaitu tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya seimbang dengan kemampuannya. Yang kedua, certainty, yaitu pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti, tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-tawar. Yang ketiga, convenience, yaitu dalam memungut pajak hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik dan tepat. Yang keempat, efisiensi, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biayanya lebih tinggi. Kemudian, menurut E.R.A. Seligman, pemungutan pajak adalah misalnya kepentingan individu kepada negara, yang kemudian berganti menjadi kemampuan untuk membayar atau ability to pay. Kemampuan membayar atau ability to pay wajib pajak dapat dilihat dari: pertama, pool atau setiap orang atau kepala mempunyai kemampuan yang sama untuk membayar pajak. Yang kedua, ekspeditur, yaitu besarnya pengeluaran yang dilakukan. Yang ketiga, properti. Apa itu properti? Harta yang dimiliki. Yang keempat, produk. Kemampuan harta yang dimiliki untuk menghasilkan penghasilan. Yang kelima, income, yaitu besarnya jumlah penghasilan. Kemudian ada juga nih yang dinamakan dengan stelsel pajak. Stelsel pajak itu ada 3. Yang pertama, stelsel real atau nyata, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada keadaan dari objek pajak yang sesungguhnya. Contohnya PPh pasal 25. Yang kedua, itu stelsel anggapan, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan hukum tertentu yang diperkirakan di awal tahun. Contohnya PPh 21 dan PPh 23. Yang ketiga, stelsel campuran, yaitu merupakan perpaduan 2 stelsel yang telah diuraikan sekaligus upaya untuk menghilangkan kekurangan kedua stelsel tersebut. Contohnya PPh 29. Nah, setelah stelsel pajak ada juga nih yang dinamakan dengan tarif pajak. Di sini tarif pajak bermacam-macam ya. Ada 6 tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak spesifik atau tepat atau lamsam, yaitu suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak, objek pajak maupun subjek pajak. Contohnya bea materai. Yang kedua, tarif proporsional. Tarif ini merupakan sebuah persentase tunggal yang dikenal terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Contohnya tarif PPN 10%. Yang ketiga, tarif progresif. Tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Contohnya, penghasilan kena pajaknya 50 juta. Tarif pajaknya 5%. Yang keempat, tarif degresif. Apa itu tarif degresif?
Tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Contohnya, penghasilan kena pajaknya 50 juta, tarif pajaknya 25%. Yang kelima, tarif ad valorem adalah suatu tarif dengan persentase tersebut yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang. Yang keenam, tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu. Nah, di sini juga ada yang namanya hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak itu ada dua, yang pasif sama yang aktif. Apa itu hambatan perlawanan yang pasif? Perlawanan pasif itu adalah perlawanan bukan atas kemampuan dan usaha dari para wajib pajak itu sendiri. Kalau yang perlawanan aktif itu perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha yang secara langsung dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang pengertian atau penjelasan sistem pajak dan tarif pajak yang berkaitan tentang dasar-dasar pajak. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.